Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di Bincang Virtual, sebuah program yang akan membahas mengenai isu terkini secara mendalam dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tema badai PHK di tengah pandemi COVID-19. Ya, tentunya kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat dari segala sektor, dari berbagai aspek termasuk juga perekonomian, dan tentunya hal ini mengakibatkan perusahaan dan juga bidang industri lainnya terpaksa melakukan PHK maupun merumahkan karyawannya. Dari KSPI sendiri menyatakan sejauh ini sudah ada 4 provinsi yang terbanyak melakukan PHK, yakni Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga ada Banten dan Jawa Barat. Selain itu juga Kadin menyatakan sudah ada 2 juta lebih orang yang telah mengalami PHK dan nantinya akan berakibat pada diprediksi akan ada puluhan juta orang yang di PHK. Nah, seburuk apa keadaannya dan bagaimana nanti kita mengantisipasinya serta apa saja solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas dengan narasumber-narasumber kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan dulu tayangan yang berikut ini. Yang disebut dengan Omnibus Law yang akan datang. Klaster ketenagakerjaan dalam draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal mendapatkan sorotan publik, khususnya dari Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Draft RUU dianggap terlalu berpihak pada kepentingan pemodal atau korporasi dan merugikan buruh atau pekerja. Dikatakan RUU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster pembahasan yang dituangkan dalam 15 bab dan 174 pasal. Selain klaster ketenagakerjaan, 10 klaster lainnya yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, serta kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan perkoperasian. Dianggap menuai banyak pro dan kontra, melalui rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat untuk mendahulukan pembahasan klaster-klaster lainnya yang tidak menimbulkan kontroversi publik. Di tengah pandemi COVID-19, substansi draft RUU dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinilai tidak etis. Bahkan beberapa fraksi yang terlibat dalam panja RUU Cipta Kerja meminta klaster ketenagakerjaan sebaiknya dihapus dari draft. Pendapat lain juga menyebutkan perubahan soal ketenagakerjaan tidak mesti dilakukan melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Perubahan dapat dilakukan melalui undang-undang sektoral. Saksikan pembahasannya secara detail dalam Bincang Virtual sesaat lagi. Ya, dan sebelum kita membahas hal ini lebih dalam, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Ada Direktur P3HI, Bapak John Saragih. Selamat malam, Pak John. Selamat malam, Bu. Ya, kemudian juga ada anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Ansi Lema. Selamat malam, Bang Ansi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak John. Selamat malam, Pak Ansi. Selamat malam, Pak. Ya. Ya, dan ada juga ekonom kita pada hari ini ada dari Ekonom Indef, ada Mas Nailul Huda. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam juga, Mbak. Selamat malam, Pak John. Selamat malam, Pak Huda. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak John dulu nih. Pak John, sebenarnya seburuk apa sih kondisinya saat ini? Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Ansi Lema, sahabat saya. Kemudian dari Indef, Pak Huda. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar ini dalam diskusi kita, COVID-19 ini sudah hampir mengglobal ya Bu, 215 negara. Sejak Januari 2020 sudah mulai menjalar hampir di Indonesia ini hampir 34 provinsi. Dan WHO mengumumkan bahwa wabah ini sudah menjadi pandemi global. Kegiatan masyarakat ada WFH, work from home, ada work from office, SPB, kegiatan operasional perusahaan dikurangi, bahkan tidak beroperasi karena memang tidak ada pekerjaan. COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam berdasarkan ada surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 9 tahun 2020, kemudian juga surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13A tahun 2020, dan pada tanggal 31 Maret tahun 2020 terbitkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Kemudian tanggal 13 April pemerintah menerbitkan Kepres
12 tahun 2020 tentang penetapan bencana alam penyebaran COVID sebagai bencana nasional. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejauh mana pertanyaan moderator tadi, kalau kami mengamati, Bu, yang paling terdampak di sini ada beberapa hasil data kami dari 34 provinsi di Indonesia. Itu ada kelompok usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Sektor pariwisata termasuk usaha turunannya seperti perhotelan. Sebagai contoh misalnya, di Sulawesi Utara itu hampir ada namanya MM Travel, punya karyawan 1.000 orang. Itu sudah sebelumnya ini jauh Bu, sudah melakukan koordinasi MOU dengan 8 provinsi di China. Begitu di China ada lockdown seperti itu sangat berdampak Bu. Nah kemudian juga di Bintan, Kepri, hotel-hotel di Bintan itu karena lockdown Malaysia dan Singapura, sehingga itu sangat terdampak, sehingga karyawan itu bisa dirumahkan, bisa di-PHK. Nah, kemudian sektor yang terdampak lain adalah manufaktur, kemudian kekurangan bahan baku seperti misalnya tekstil, segala macam itu, karena tujuan ekspornya sangat terganggu. Nah, dari yang bertahan yang kami lihat ini adalah sektor kesehatan, makanan, teknologi informasi, retail sebagian, produk kesehatan pribadi, listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Saya kira secara global itu sektornya yang saya kira itu untuk pengantar kita untuk diskusi ini, saya kira itu yang menjadi bisa berdampak kepada sektor-sektor yang lain, Bu. Saya kira itu, Bu. Iya, ini siapa saja yang terdampak untuk dari kalangan karyawan ini atau dari kalangan pekerja, siapa saja yang paling terdampak? Ya, ada dari data yang kami dapat, Bu, itu sekitar pekerja yang dirumahkan itu sekitar 1.046.306. Pekerja formal ter-PHK 378.000. Pekerja informal terdampak ini online, koperasi, bangunan segala macam itu sekitar 318.000. Dari data yang di cleansing ini yang kerjasama dengan BPJS sekitar 1.742.904 yang terdampak ini. Jadi ini yang terdampak. Nah kalau seperti yang provinsi yang terbesar terdampak ini, Jakarta itu hampir 318.000, Jawa Barat 300.000, Jawa Tengah 231.000, Riau 146.000, Jawa Timur 140.000, provinsi lainnya sekitar 600.000. Nah yang paling terdampak ya adalah sektor ini biasanya ini sektor yang misalnya hotel, Bu, tekstil, hotel, kemudian restoran, kemudian manufacturing, ya seperti industri tekstil segala macam ini sangat berdampak, Bu, apanya. Saya kira itu, Bu. Kalau kita lihat dari seperti pada krisis ekonomi sebelumnya itu ya Pak ya, apa bedanya dengan yang sekarang ini, Pak? Nah kalau ini kan dampak di sini sekarang ini kan betul-betul bukan karena kegiatan resesi dunia, tetapi ini karena betul-betul non alam ini ya. Kalau nggak salah ini kan masalah kesehatan ini, masalah soal faktor kesehatan. Jadi faktor kesehatan yang sangat berdampak, yang justru kadang-kadang yang kita lihat juga nggak nampak ini kan, tetapi sangat berpengaruh terhadap interaksi kita, sehingga bisa dan terus terang aja ini sangat berpengaruh kepada ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang PSBB ini, sehingga beberapa perusahaan juga seperti retail, seperti hotel, kan itu nggak ini sangat berdampak, Bu, kepada operasi perusahaan, kemudian kepada pekerja itu. Oke, tentunya ini akan perlu suatu tindakan atau juga perlakuan yang berbeda juga dengan yang sebelumnya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi dengan narasumber yang lain, dan kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.